Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini akan membahas tentang rangkaian seri dan paralel. Rangkaian seri yaitu komponen disusun berurutan dalam satu jalur tunggal. Arus listrik mengalir melalui setiap komponen secara bergantian, sehingga arus yang mengalir di semua titik sama besar. Bayangkan air mengalir melalui pipa yang terhubung satu per satu. Nah, rangkaian paralel ini komponen disusun sejajar dengan beberapa cabang terpisah. Tegangan pada setiap cabang sama dengan tegangan sumber, tetapi arus terbagi di antara cabang-cabang tersebut seperti air yang mengalir melalui beberapa saluran berbeda secara bersamaan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Dari contoh rangkaian seri yaitu lampu senter, yaitu baterai terhubung dengan beberapa lampu dalam satu jalur. Jika satu lampu rusak, maka semua lampu akan mati. Nah, yang kedua contoh dari rangkaian paralel yaitu setiap lampu di rumah terhubung langsung ke sumber listrik utama dengan tegangan yang sama. Ketika satu lampu mati, maka lampu lain tetap menyala. Jadi ini contohnya dari dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, karakteristik rangkaian seri. Nah, seri ini arus sama di semua komponen. Arus listrik yang mengalir identik di setiap titik dalam rangkaian karena hanya ada satu jalur, tidak ada percabangan atau pembagian arus. Nah, tegangan ini sumber terbagi sesuai dengan besar hambatan tiap komponen. Komponen dengan hambatan lebih besar menerima tegangan lebih besar juga. Nah, hambatan total yaitu penjumlahan langsung. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah dan seterusnya. Nah, hambatan total sama dengan jumlah dari semua hambatan individual. Semakin banyak komponen, semakin juga banyak hambatan totalnya. Nah, kelemahannya itu satu putus, semua mati. Jika satu komponen putus atau tidak berfungsi, seluruh aliran arus terhenti dan semua komponen akan berhenti bekerja karena jalurnya terputus. Nah, karakteristik rangkaian paralel. Pertama, setiap cabang menerima tegangan yang sama dengan tegangan sumber. Tegangan tidak terbagi atau berkurang pada cabang maupun dalam rangkaian. Nah, arus totalnya dari sumber terbagi menjadi arus yang lebih kecil di setiap cabang. Arus totalnya itu I1 tambah I2 tambah I3 tambah dan lain-lain ya. Terus 1 R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 tambah 1 R3 tambah 1 R4 dan lain-lain dan seterusnya. Hambatan total selalu lebih kecil dari hambatan kecil. Semakin banyak cabang, semakin kecil juga hambatan totalnya. Nah, keunggulannya itu jika satu cabang putus atau tidak berfungsi, cabang lainnya tetap beroperasi normal. Sistem tetap berjalan meskipun ada komponen yang rusak. Itu keunggulannya. Nah, perbandingan kelebihan dan kekurangan antara dua rangkaian ya. Kedua rangkaian memiliki karakteristik unik yang membuatnya cocok untuk aplikasi berbeda. Pilihan antara seri atau paralel tergantung pada kebutuhan sistem. Jadi kelebihannya ini, rangkaian seri ini pertama hemat, penggunaan kabel dan desain sederhana mudah dipahami. Sedangkan paralel ini komponen independen, jika satu rusak, lainnya tetap hidup, mudah dikontrol. Nah, kekurangan seri yaitu jika satu komponen rusak, semua mati, sulit untuk kontrol individual. Nah, sedangkan kekurangannya rangkaian paralel itu membutuhkan kabel lebih banyak, desain lebih kompleks, biaya material lebih tinggi. Nah, pengaplikasiannya ini kalau rangkaian seri ini lampu senter, lampu jalan dengan kontrol on atau off, perangkat sederhana. Sedangkan rangkaian paralel ini instalasi listrik rumah, sistem pencahayaan modern, lampu lalu lintas, dan perangkat industri. Nah, ini tadi perbandingan kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, contoh perhitungan hambatan dan arus. Mari kita terapkan rumus dasar kelistrikan untuk menyelesaikan masalah konkret menggunakan hukum Ohm. V sama dengan I kali R. Contohnya rangkaian seri ya.
Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 2 ohm, dan V sama dengan 12 V. Hambatan totalnya itu RS ya, 4 tambah 6 tambah 2. Jadi 4 tambah 6 tambah 2 sama dengan 12 ohm. Nah, arus totalnya berarti V per RS sama dengan V-nya berapa tadi? 12 kan? 12. RS-nya 12. Jadi 12 dibagi 12 sama dengan 1 ampere. Jadi tegangan tiap komponen yaitu V1 V1 sama dengan 1A dikali 4 ohm sama dengan 4 W2 sama dengan 1A dikali 6 ohm sama dengan 6 W3. Terus sama dengan lagi 1A dikali 2 ohm sama dengan 2 V. Nah, ini ya. Nah, ini contoh rangkaian paralel. Diketahui R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 6 ohm, R3 sama 2 ohm, dan V-nya 12 V. Nah, hambatan totalnya 1 per RP sama dengan 1 P1-nya berapa? R1-nya berapa? 4. 1 per 4 ditambah 1 per 6 R2 ditambah R3 1 per 2 sama dengan hasilnya 0,25 ditambah 0,167 tambah 0,5 sama dengan 0,91. Jadi RP-nya sama dengan 1,09 ohm. Nah, arus tiap cabang sama dengan I1 sama dengan 12 V per 4 ohm. 12 dibagi 3 dibagi 4 yaitu 3 A ampere I2 sama dengan 12 V dibagi 6. Jadi setelah itu 12 dibagi 4, 12 dibagi 6, dan 12 dibagi 2. Nah, jadi arus totalnya 11 ampere. Nah, jadi rangkaian seri untuk perangkat sederhananya itu cocok untuk perangkat dengan kontrol on-off sederhana. Hemat kabel, mudah diamankan, digunakan pada sensor mainan elektronik dan sistem penerangkap outdoor sederhana. Nah, rangkaian paralel untuk rumah modern yaitu ideal untuk instalasi listrik rumah agar setiap komponen bisa beroperasi mandiri dengan tegangan penuh, memungkinkan kontrol individual untuk lampu, stop kontak, dan perangkat lainnya. Dan yang ketiga, coba buat rangkaian sederhana di rumah dengan baterai, lampu, dan kabel. Rasakan perbedaan antara seri dan paralel. Eksperimen ini akan memperdalam pemahaman tentang kelistrikan dasar dan membuat konsep lebih nyata. Nah, jadi kalian memahami rangkaian seri dan paralel adalah fondasi penting untuk desain dan perbaikan sistem listrik. Kedua konfigurasi ini melayani tujuan berbeda dan dipilih berdasarkan kebutuhan aplikasi spesifik. Nah, cukup sekian pertemuan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.